siang jemaat Tuhan. Selamat siang. Haleluya semuanya. Haleluya. Pada saat ini kita bersyukur bisa beribadah kembali kepada Tuhan di ibadah kita yang kedua. Pada saat ini saya mengundang kita semua untuk bangkit keluar dari tempat duduk kita. Kita boleh menanyakan kabar dari teman atau saudara kita yang lainnya. Haleluya, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita diingatkan melalui firman Tuhan minggu lalu tentang jangan khawatir. Di mana saya mendapat berkat dari Matius 6 ayat 34. Dikatakan sebab itu janganlah kamu khawatir tentang hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Di mana juga kita diberkati, karena kalau kita khawatir, maka kekhawatiran itu menjauhkan kita dari kemenangan. Dan itu semua dimulai dari pikiran kita. Kalau juga hari Senin juga saya diberkati juga, di mana dikatakan masalah itu akan ada. Tanpa kita memintanya pun besok akan ada masalah. Makanya janganlah kita khawatir, karena juga dikatakan kalau kita khawatir itu akan menjauhkan kita dari berkat Tuhan, dari semua yang pengharapan. Bahkan juga dikatakan mungkin kalau kita menghadapi permasalahan, kita bisa mencari solusinya. Dan juga jemaat Tuhan, pada minggu lalu juga kita telah memulai ibadah komunitas kita. Dan untuk lebih lagi kami tetap mengingatkan supaya kita tetaplah tertanam di komunitas kita, entah itu di ibadah 4D ataupun mungkin kalau anak muda mungkin boleh mendekat kepada komunitas, mungkin teman-teman atau kakak-kakak rohani. Saya percaya ketika kita bergabung di komunitas, kita akan terbangun, baik itu dari pergaulan kita, dari hubungan kita sama Tuhan pun saya percaya akan terbangun dengan sehat ya jemaat Tuhan. Dan juga mari kita memberi diri kita untuk melayani. Sekecil apapun pelayanan kita itu berharga di mata Tuhan. Meskipun itu mungkin di belakang layar, itu pun tetap terlihat. Meskipun itu mungkin entah mengambil bagian untuk kebersihan di gereja, itu pun dilihat Tuhan. Pelayanan dimulai dari yang kecil dulu jemaat Tuhan, maka pelayanan yang besar nanti pun akan dipercayakan oleh Tuhan. Dan saya juga mengingatkan kalau nanti hari ini akan diaktifkan kembali pembelajaran agama Kristen tingkat SD dimulai pada pukul 14 WIB, mulai dari kelas 1 SD sampai kelas 6. Dan pada saat ini saya mengundang kita semua untuk kembali berdiri. Kita akan membacakan ayat renungan. Saya terlebih dahulu akan membacakannya. Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kita baca bersama. Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tuhan memberkati. Haleluya. Sebab firman-Nya berkata, serahkanlah kekuatan kamu kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan engkau kemenangan demi kemenangan. Amin. Pujian ini biarlah kita jangan khawatir menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dia Raja semesta. Jika
perbuatannya. Yesus di sisiku, Jika Dia di sisiku, siapa lawanku? Dengan imanmu tiada pernah ku ragu untuk serahkan hidupku kepada. Sebab Yesus Raja semesta, walau badai menghadang, aku kan terbang tinggi bersama. Oh Raja, tiada pernah ku ragu serahkan hidupku kepada Raja semesta. Walau badai menghadang, aku kan terbang tinggi bersama Dia. Dan kau menyanyikan satu suara katakan, Dia Raja semesta. Yesus Tuhan Raja di atas segala raja. terima kasih Tuhan. Takkan pernah kami ragu untuk menyerahkan hidup kami kepada Engkau yang adalah pemilik semesta ini Tuhan. Dan segala kepunyaan kami Tuhan, Engkau yang menitipkannya bagi kami untuk kami kerjakan. Dan Engkau yang berkuasa sepenuhnya di dalam kehidupan kami. Engkau yang berdaulat Tuhan. Tiada pernah kami ragu serahkan segala pikiran kami, kekhawatiran kami di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau baik, walau ku telah berkelit. Kau kasih, dunia dapat bersaksi. Cahaya, cahaya di dalam kegelapan. Harapan, harapan, dosa telah Kau hapuskan. Kau damai,
hatimu. Kami menyembah Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Ku menyembah hanya nama semua kami menyembah-Mu Tuhan. Hanya nama Yesus, Yesus ku menyembah.
kami kelegaan Yesus. Sebab di dalam-Mu kami merasa kembali. Hanya bersama-Mu Tuhan kami mau berjalan seumur hidup kami. Inilah iman kami Yesus. Kami katakan Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Apapun itu Tuhan, kami percaya Tuhan, janji-Mu akan Kau genapi dalam kehidupan kami. Karena Engkau Allah Immanuel, Allah yang senantiasa beserta kami. Aku datang dan berserah, ku nyatakan
Allah yang beserta kami ya Bapa. Engkau yang telah menguatkan kami ya Bapa pada saat ini, sehingga kami boleh berdiri tegak di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur, Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang membela kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ini hidup kami umat-Mu tempat ini Tuhan Yesus. Kami sangat bersuka cita memiliki Allah yang hidup. Kami mengucap syukur ya Tuhan pada saat siang hari ini Tuhan, buat kemenangan-kemenangan yang Tuhan berikan. Kami tahu Tuhan Yesus hari-hari kami tidak mudah, tapi kami boleh berkemenangan pada saat ini ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat pelayan-pelayan-Mu di tempat ini Tuhan, yang terus berjuang, yang tidak kenal lelah ya Tuhan, tetap semangat terus melayani. Semata-mata Tuhan Yesus, kami percaya pelayan-pelayan-Mu ingin merindu, menyenangkan hati-Mu saja ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, karena kami tahu ya Tuhan bahwa hari-hari ini jahat ya Bapa. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau bergegas, kami mau terus melaju bersama-Mu ya Tuhan Yesus. Untuk dimana kami Tuhan boleh menurunkan buah kebenaran kepada seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini. Bahkan jemaat-jemaat juga di tempat ini Tuhan Yesus memiliki Tuhan Yesus terimpartasi kuat kuasa daripada-Mu Tuhan Yesus. Sehingga kami melangkah, kami juga bisa menguatkan orang-orang sekitar kami Tuhan. Jemaat-Mu di tempat ini Tuhan menjadi pelayan-pelayan yang kuat, yang militan. Dimanapun kami berada, kami tidak peduli keadaan kami Tuhan, tapi kami percaya umat-Mu tempat ini adalah jemaat yang terus bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Engkau terus teguhkan pelayan-pelayan-Mu tempat ini, terkhusus Ibu Gembala kami, Ibu Gembala kami yang kami kasih, Ibu Rosmidawati Sinaga Tuhan. Terus Engkau urapi, biar Engkau jaga hidupnya, langkah kakinya, agar selalu Tuhan Yesus seturut dengan kehendak-Mu, selalu selaras dalam setiap nafas hidupnya, menyenangkan hati Bapa. Dan biarlah Tuhan Yesus seluruh keluarga besar, anak-anaknya Tuhan, pelayan-pelayan ministry semuanya hidup di dalam kekudusan, di dalam takut akan Engkau ya Tuhan. Agar kami boleh menjadi terang-Mu di kota Padang ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga pada saat ini Tuhan, mengucap syukur mana Tuhan buat kesetiaan seluruh umat-Mu mendoakan kota Padang ya Bapa. Kami melihat perbuatan tangan-Mu melalui doa-doa anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau telah mendengar, memberikan telinga-Mu, di mana Tuhan Yesus kota Padang Engkau sudah memberikan keamanan dan kedamaian Tuhan Yesus. Kami merasakan itu Tuhan Yesus hanya oleh karena kuat kuasa-Mu dan melalui kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Ketika kami melangkah, kami bisa mendoakan kota kami dan percaya di situ ada kedamaian, ada kuat kuasa Tuhan turun di kota kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kembali kami juga naikkan doa syafaat kami pada saat ini Tuhan Yesus. Kami bersatu hati Tuhan berdoa agar jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, kami tidak lupa mengerjakan keselamatan kami. Kami mohonkan pengampunan daripada-Mu Tuhan. Kami tidak mau lamban lagi untuk menggapai Tuhan Yesus rencana-Mu dalam kehidupan kami. Kami tidak mau berlama-lama lagi Tuhan. Kami tidak mau terlena memikirkan pergumulan kami saja. Kami tidak mau Tuhan Yesus hanya memikirkan kebutuhan sandang pangan kami saja. Berikan kami hati yang baru, hati yang Tuhan mau mendengarkan suara, rindu melakukan kehendak-Mu untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini Tuhan, seperti di surga. Kami berdoa Tuhan Yesus agar kami boleh dapat urapan daripada-Mu. Dan di seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, kami semua yang hadir saat ini, kami sadar, kami buka hati kami. Kami mau maju di tahun ini Tuhan Yesus. Lebih giat lagi Tuhan, mengerjakan panggilan kami Tuhan. Biar Tuhan Yesus kami juga tidak memilih bimbingan Allah secara otomatis, tidak mungkin terjadi. Sehingga kalau kami memilih tidak dibimbing Roh Kudus, kami akan terseret arus dunia ya Bapa. Kami tidak mau terhilang ya Bapa dari hadapan. Amin. Oleh karena itu kami berkomitmen untuk mencari wajah-Mu di dalam hari-hari kami Tuhan. Membangun kehidupan doa kami. Kami tahu Tuhan, kehidupan doa itu sulit, tidak mudah. Tetapi Engkau Tuhan Yesus yang sudah memberikan teladan-Mu, bahwa itu bisa untuk kami kerjakan dengan hati yang mencintai-Mu ya Bapa. Itulah yang ada saat ini dalam kehidupan kami mencintai-Mu ya Bapa. Kami mau mengerjakan setiap hari-hari kami, doa-doa kami di dalam-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga pada saat ini Tuhan, buat jemaat agar berkomitmen setiap hari boleh mengikuti ibadah kami dalam kegiatan ibadah gereja. Agar kami tidak Tuhan Yesus meninggalkan ibadah-ibadah kami ya Bapa, oleh karena kekecewaan di hati kami,
Kami tidak menjadi kecewa akan keadaan kami, bagaimanapun kami saat ini Tuhan. Dengan apa yang ada pada kami terima dengan ucapan syukur. Kami juga mengucap syukur buat orang-orang sekitar kami Tuhan. Dan kami tidak juga menjadi kecewa karena Engkau atas doa-doa kami yang mungkin belum dijawab. Tapi kami Tuhan Yesus boleh memandang Engkau, apapun yang terjadi, itu adalah kedaulatan-Mu saja ya Bapa dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Biarlah sidang jemaat-Mu tempat ini kami boleh mempersiapkan diri bertumbuh menjadi dewasa rohani Tuhan. Karena itulah yang Kau ingini ya Bapa. Agar kami melawan setiap kejenuhan kami Tuhan. Sampai kami bisa menerobos memiliki kehidupan doa. Dan kami menikmati hari-hari kami dalam doa-doa kami. Setiap langkah kami dalam pekerjaan, dalam kuliah, studi, di dalam keluarga, kami Tuhan Yesus terus di dalam persekutuan kepadamu ya Tuhan. Oleh karena itu Roh Kudus, urapi kami semua, kami mohonkan lawatan-Mu, kami mohonkan pimpinan buat sidang jemaat-Mu, untuk kami semua ya Bapa. Hari ini sampai Engkau datang kedua kalinya, kami didapati hidup semakin menyukakan hati-Mu ya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari lebih lagi kita katakan Immanuel. Engkau setia akan setiap janji-janji-Mu Tuhan. Kau Allah Immanuel yang selalu berjalan beserta dengan kami. Tidak perlu takut, tidak perlu gentar, dan tidak perlu bimbang. Dan kami tahu bahwa Tuhan yang hidup ada bersama-sama dengan kami. Gadamu dan tongkat-Mu, itulah yang menghiburkan kami. Menenteramkan, bahkan meneduhkan badai setiap kali kami menemukan kesulitan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kami
kami boleh percaya kepadamu. Engkau pegang teguh janjimu sampai pada hari ini. Engkau Allah yang sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sebab itu kami datang untuk mengucap syukur dan kami mau belajar akan firman Tuhan. Karena firman-Mu sanggup. Kami sangat percaya bahwa firman-Mu sanggup Tuhan. Mengubahkan cara kami berpikir, memberikan pewahyuan, dan menuntun kami untuk melangkah maju. Sehingga kami menemukan tujuan hidup kami yang sebenarnya. Kami lembutkan hati kami siapkan telinga, kami siapkan seluruh kehidupan kami untuk menerima firman Tuhan. Mari bersabdalah dan berkata-katalah. Jangan lewatkan seorang pun, tetapi berbicaralah sampai transformasi itu terjadi. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan mari kita bersama berkata, amin, amin, amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji nama Tuhan. Selamat siang semuanya. Selamat datang Bapak Ibu Saudara di dalam ibadah yang kedua ya. Dan siang hari ini pun kita percaya Tuhan akan memberkati kita melalui firman-Nya. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara semua sudah mempersiapkan juga hatinya untuk menerima firman Tuhan pada hari ini. Mari kita persiapkan Alkitab, kita persiapkan catatan untuk kita boleh belajar firman Tuhan. Tema kita pada bulan Januari adalah jangan khawatir. Jangan khawatir. Sebagai manusia, kekhawatiran adalah hal yang sangat wajar. Itu menandakan bahwa kita manusia yang memiliki pikiran. Namun firman Tuhan menginginkan kita supaya tidak jatuh di dalam kekhawatiran. Supaya tidak jatuh di dalam kekhawatiran. Bukan berarti kita tidak bisa berpikir, tetapi jangan masuk ke dalam kekhawatiran. Firman Tuhan hari ini saya berikan judul menikmati hidup yang Tuhan beri. Menikmati hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Matius 6 ayat 34. Ini ayat yang kita baca berulang kali, bahkan hampir tiap minggu ya di Januari ini. Matius 6 ayat 34. Saya akan bacakan dalam versi The Message Bible, dikatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Give your entire attention to what God is doing right now. And don't get worked up about what may or may not happen tomorrow. God will help you deal with whatever hard things come up when the time comes. Dalam terjemahannya, saya terjemahkan seperti ini. Pusatkanlah perhatianmu kepada apa yang Allah sedang lakukan sekarang. Jangan bekerja memikirkan apa yang mungkin atau tidak mungkin terjadi besok. Allah akan menolongmu mengatasi segala kesulitan yang akan terjadi saat waktunya tiba. Di dalam ayat yang kita baca, ini adalah kehendak Tuhan bagi setiap orang yang mengenal Dia. Tuhan ingin kita memperhatikan apa yang Ia sediakan bagi kita hari ini. Apa yang Ia kerjakan bagi kita hari ini. Tuhan tidak mau kita berpikir apa yang akan terjadi besok. Atau apa yang tidak akan terjadi besok. Tuhan ingin kita memusatkan perhatian kita pada apa yang terjadi. Bicara mengenai perhatian Bapak Ibu Saudara, itu butuh usaha untuk menerima poin-poinnya. Seperti di dalam proses belajar mengajar di sekolah. Ya namanya ada proses belajar, pasti ada murid dan ada guru. Tapi pernahkah kita melihat bahwa dengan guru yang sama, tapi hasil murid-muridnya berbeda. Padahal gurunya sama, buku cetak atau buku pegangannya sama, buku LKS-nya sama, kelasnya sama, tetapi
hasilnya bisa berbeda. Salah satu aspek yang membuat hasilnya berbeda adalah perhatian. Bagi orang yang memang memiliki tingkat intelijensia yang lebih baik, mungkin bagi mereka sekali memperhatikan mereka langsung bisa mengerti. Tapi ada juga mereka yang harus beberapa kali memperhatikan sampai mereka bisa mengerti. Nah, tetapi untuk memperhatikan itu perlu fokus. Sama-sama katakan fokus. Dan perlu usaha untuk fokus karena ada banyak hal yang bisa mendistraksi fokus kita. Seperti di dalam kelas, ya kita bisa saja main game online, kita bisa saja tidur atau menggosip dengan teman sebelah kita. Bisa enggak? Bisa. Tetapi setelah mata pelajaran tersebut selesai, apakah kita mendapat sesuatu? Jawabannya adalah tidak. Gurunya masuk 1 jam, tapi kita tidak mendapat apa-apa. Karena kita tidak memfokuskan perhatian kita. Sibuk menerawang, sibuk menghayal. Gurunya lagi menerangkan, tetapi muridnya membayangkan dia makan apa nanti di rumah. Gurunya sedang menerangkan tentang rumus-rumus, tetapi yang dipikiran muridnya, nanti pulang dari sini, saya main game online, teman saya sudah ngajak mabar. Maka bisa dipastikan, setelah gurunya menyelesaikan mata pelajaran, murid itu tetap tidak mengerti. Karena pikirannya selalu menerawang. Nah, pikiran ini adalah karunia Tuhan. Pikiran ini membedakan kita dari hewan dan dari tumbuhan, Bapak Ibu Saudara. Tidak pernah kita lihat burung sedang bertengger di dahan 3-4 ekor, lalu kemudian bagaimana ya pemilu nanti? Siapalah kira-kira perkutut yang akan menang? Ya, perkutut yang satu bicara, menurutku yang merpati. Bapak yang ini yang akan menang. Tidak pernah juga Bapak Ibu Saudara melihat ada bunga di kebun, di taman, kumpul. Lalu kemudian berkata, kira-kira besok cahaya matahari bakal cukup gak ya? Coba lihat dulu perakiran cuaca Mawar. Yang Mawar pun sibuk melihat perakiran. Kayaknya besok bakal ini melati, bakal mendung. Wah, kalau gitu marilah kita pindah tempat saja Mawar. Cari tempat yang banyak mataharinya. Karena kita perlu berfotosintesis. Pernahkah kita melihatnya? Karena memang Tuhan mengaruniakan pikiran kepada manusia. Kepada saya, kepada Bapak Ibu Saudara. Tetapi, kalau pikiran ini tidak dikontrol, sama-sama katakan tidak dikontrol, maka pikiran ini bisa menerawang jauh kemana-mana. Negara orang kita pikirkan, keluarga orang kita pikirkan, hal-hal yang jauh sekali. Seperti yang dilakukan murid tersebut. Gurunya menerangkan, tetapi pikirannya menerawang entah kemana-mana. Sehingga dia tidak mendapat apa-apa. Ini yang Tuhan mau bagi kita yang percaya kepadanya. Bahwa kita memusatkan perhatian kita akan apa yang Tuhan sediakan dan kerjakan bagi kita hari ini. Masihkah kita sibuk memikirkan bagaimana si Anu, besok kita makan apa ya? Bagaimana nanti ini? Bagaimana nanti kondisi ekonomi dunia ya? Saking sibuknya berpikir, kita lupa Tuhan bekerja loh hari ini. Sampai kita lupa bahwa pada kita masing-masing Tuhan sedang menitipkan sesuatu untuk dikerjakan. Kenapa kita perlu mengendalikan pikiran kita? Karena kekhawatiran justru datang dari pikiran. Ini kita pelajari kan beberapa minggu yang lalu bahwa kekhawatiran datang dari pikiran. Kekhawatiran tidak datang dari keadaan. Bisa kita lihat ada orang keadaannya sakit, keadaannya kurang, keadaannya lagi menderita, tapi karena pikirannya baik-baik saja, dia tidak khawatir. Dia makan obat dengan semangat,
dia ubah pola makannya, dia olahraga, bagaimana supaya dia sehat. Ada juga orang yang sehat-sehat saja, tidak kekurangan satu apapun. Rambut bagus, badan bagus, kekar, lengkap anggota tubuh, tetapi karena pikirannya sakit, cemas, yang dirasalah asam lambung yang naik, yang dirasalah mual, yang dirasalah insomnia, nggak bisa tidur. Padahal sebenarnya dia sedang dalam kondisi yang sakit adalah pikirannya. Karena dari pikiranlah masuk kekhawatiran. Dari pikiranlah masuk kekhawatiran. Bukan dari keadaan. Itu sebabnya Tuhan mau kita fokus kepada keadaan kita hari ini. Jangan terlalu sibuk berandai-andai, menerawang, memikirkan lebih daripada apa yang Tuhan siapkan bagi kita. Daripada kita sibuk melihat, ya namanya sekarang media sosial semakin berkembang. Kita bisa lihat si A makan apa, si B makan apa. Lalu kita perhatikan, makanan kita kok kayaknya sama ya menunya sama kemarin. Jangan-jangan ini makanan kemarin yang dipanaskan. Daripada kita sibuk berfokus atau memikirkan kapan saya bisa makan kayak si A tersebut ya, teman saya itu. Kenapa kita tidak mengucap syukur hari ini kita bisa makan? Kalau kita tidak fokus kepada keadaan kita, kepada apa yang Tuhan sediakan bagi kita hari ini, tidak mungkin kita bisa mengucap syukur Bapak Ibu Saudara. Kita hidup di dalam dunia yang penuh perbandingan. Kita bisa mengintip kepada kehidupan orang lain. Kita lihat dia makan apa ya, dia lagi liburan kemana ya. Wah, saya berapa tahun yang lalu, ini gak saya ceritakan ibadah pertama, ibadah kedua pasti akan ada perbedaan. Yang spesial. Beberapa tahun yang lalu ya, 2-3 tahun yang lalu, setiap kali Natal, saya selalu menonaktifkan story teman-teman saya. Pasien-pasien saya khususnya. Karena setiap kali Natal, story mereka adalah liburan. Sedangkan saya memutuskan, saya nggak bilang harus, tapi saya memutuskan untuk tetap berada di sini, bersama-sama merayakan Natal dan melayani. Bersama-sama dengan teman-teman lainnya. Kita lihatlah kadang nanti dia sudah tiba di Rusia lah, dia sudah tiba di Inggris, sudah tiba di minimal di Malaysia, belum ada yang tiba di bulan sih. Masih sejauh itu biasanya. Sebagai manusia, ya kan, wajar untuk merasa, aduh pingin ya, kapan ya saya Natal, pernah juga terucap sama saya itu, saya bilang sama Mak, kapan ya Mak Natal kita, kok usah di Padang lagi lah. Kita jalan kemana, kita serahkan saja tugas pelayanan, banyak yang sudah dewasa kok di gereja. Karena terlalu memikirkan itu, saya lupa untuk bersyukur, memutuskan berada di Padang, melayani bersama dan lupa bersyukur bahwa ini pun nyaman loh, ini pun enak untuk dirayakan bersama-sama. Nah, tahun yang lalu saya tidak nonaktifkan, saya sudah siapkan mental saya untuk melihat siapapun yang liburan. Dan saya belajar, selamat liburan ya Ko, selamat liburan ya Bang, selamat liburan ya Pak, saya katakan seperti itu. Dengan penuh kebesaran hati. Sambil saya pun bersyukur bahwa saya pun bisa merayakan Natal bersama-sama di sini. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, ternyata apa yang saya lakukan itu memberkati banyak orang. Nah pada waktu kita tahun baru ya, kok tahun baru di GKI Padang ini kan unik, gak habis-habis gitu. Ada lagi yang komen, masih tahun baru lagi Dok, bukannya udah minggu kedua. Masih ada saya katakan. Dan yang kita posting kan bukan selalu rumah-rumah yang mewah kan. Kita akan datang ke rumah jemaat, kadang di dalam kondisi. Dan justru mereka mengapresiasi apa yang kita lakukan. Salah satu saya bangga dan bersyukur dengan apa, kalau mereka kan posting ya, kalau di Inggris dia foto lah, objek wisata di sana, Big Ben lah, Manchester City lah atau yang lain kan. Nah mereka lagi ada di Malaysia pasti
fotonya makan Malaysia. Lah saya foto lah rumah jemaat. Saya foto lah kita lagi ngapain, kita berdoa, kita bergandengan tangan. Ternyata itu memberkati banyak orang loh. Padahal kalau secara mata badani, tentu foto mereka yang liburan lebih bagus bukan dari foto kita yang ya hanya maksudnya di dalam di lingkungan kita lah begitu. Tapi ternyata itu memberikan nilai yang baik bagi mereka. Justru dengan kita bangga terhadap apa yang Tuhan sediakan bagi kita, orang lain bisa diberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi kekhawatiran itu datang dari pikiran, bukan datang dari keadaan. Dari Matius 6 ayat 34, ada 2 momen yang disampaikan. Yang pertama mengenai saat ini, dan yang kedua mengenai besok. Mari kita lihat apa sih perbedaan saat ini dan besok. Saat ini artinya sedang terjadi. Sedangkan besok, udah ada yang tahu? Belum diketahui apa yang akan terjadi. Nah, karena dia sedang terjadi, maka saat ini itu perlu diperhatikan. Kalau kita nggak memperhatikan, nanti ada yang nanya, tadi Mas Jonas pakai baju apa ya? Hah? Lah, bukannya tadi dia mimpin doa? Ya, karena kita tidak memperhatikan. Lalu ada yang nanya, kemarin topik doanya apa saja? Ada 2 topik doa, 2 ucapan syukur, 2 topik doa. Ya, apa topik doa? Aduh, apa topik doanya? Bahasa roh pula itu untuk mengingatnya. Enggak, itu bukan masalah bahasa roh, tetapi tidak memperhatikan. Yang namanya sedang terjadi, ada yang perlu diperhatikan. Sedangkan karena dia belum tahu apa yang akan terjadi, yaitu besok, maka dia dikira-kira, diprediksi. Nah, saat ini, karena ada yang sedang terjadi, maka perlu ada usaha, perlu ada tindakan. Seperti kita sedang beribadah, kita nggak bisa hanya menghayal di rumah membayangkan kita sedang ibadah. Lagi ngapain bang? Iya saya lagi membayangkan saya sedang beribadah di gereja. Artinya kita sedang beribadah? Tidak. Supaya terjadi bahwa kita sedang beribadah, maka kita perlu datang untuk beribadah. Nah sedangkan besok karena belum diketahui, maka dia melibatkan khayalan, menghayal. Yang keempat, nah yang hal-hal yang terjadi saat ini itu berhubungan dengan kondisi ataupun keadaan. Sedangkan besok itu berhubungan dengan pikiran. Keadaannya apa? Hari ini kita hidup, hari ini kita sehat. Kalau besok, semua orang mikir besok kira-kira saya sehat nggak ya? Kira-kira saya hidup nggak ya? Beda saat ini dan besok. Nah, dari ini Bapak Ibu Saudara, kita perlu tahu bagian kita itu saat ini. Bagian manusia adalah saat ini. Bagian Tuhan adalah besok. Bagian Tuhan adalah besok. Seperti yang dikatakan di dalam Pengkhotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Jangan karena kita terlalu sibuk memikirkan, memprediksi, menghayal, membandingkan. Sampai kita lupa untuk mengerjakan apa yang Tuhan sediakan bagi kita hari ini. Dan ketahuilah Bapak Ibu Saudara, kalau kita gagal mengerjakan apa yang Tuhan titipkan hari ini, yang ada pada kita pun akan diambil. Seperti perumpamaan mengenai 5 talenta, 2 dan 1 talenta. Seorang hamba yang 1 talenta, dia sibuk memikirkan, sibuk memikirkan bahwa tuannya jahat, tuannya menuai di tempat dia tidak menabur, dan tuannya adalah tuan yang tidak baik. Tidak disebutkan berapa lama tuannya ini pergi. Mari kita asumsikan saja tuannya pergi 10 tahun.
Artinya selama 10 tahun, hamba ini terus memikirkan tuannya itu adalah jahat. Tahun ini dia berpikir tuannya jahat. Tuannya menuai di tempat tidak menabur. Tuannya adalah tuan yang tidak baik. Tahun depan, tuannya belum balik, dia lagi memikirkan lagi. Tuannya jahat. Tuannya tidak baik. Tuannya menuai di tempat tidak menabur. Tahun ketiga, dia pikirkan lagi hal yang sama. Sampai tahun ke-10, tuannya balik, ada hasilnya? Tidak ada hasilnya. Karena memikirkan tidak membuahkan apa-apa Bapak Ibu Saudara. Sebaliknya yang miliki 5 dan 2 talenta, mereka sibuk bekerja. Mengerjakan apa yang tuannya titipkan. Sehingga 10 tahun setelah tuannya balik, yang 5 menjadi 10, yang 2 menjadi 4. Bukankah mereka memiliki tuan yang sama? Tuannya berbeda apa tidak? Sama. Sama. Artinya kalau yang nomor 3 menganggap tuannya tidak baik, bisa jadi kan hamba A dan B menganggap tuannya tidak baik? Bisa jadi, tapi daripada mereka memikirkan itu, yang mereka lakukan adalah mengerjakan talenta yang dititipkan. Marilah kita, jemaat Tuhan yang ibadah kedua, kita berfokus kepada apa sih yang Tuhan titipkan pada hari ini, dan kita mulai kerjakan. Kita mulai kelola dengan baik, daripada sibuk mengeluh, komplain, dan merasakan khawatir, apakah ini akan cukup bagi kita. Apakah ini akan cukup bagi kita? Sekali lagi Pengkhotbah 9 ayat 10 bagian A berkata, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, sungguh-sungguh, sepenuh hati kita. Jangan berikan sedikit pun ruang bagi kekhawatiran dalam mengerjakan apa yang kita punya. Kalau orang yang belum kenal Tuhan pun apa yang dia kerjakan berhasil, apalagi kita yang memiliki Tuhan yang hidup Bapak Ibu Saudara. Orang yang tidak percaya Tuhan pun, tapi dia percaya kerja kerasnya pasti membuahkan hasil. Apalagi kita yang memiliki Tuhan yang hidup. Bukankah dia memberkati tanah di mana kita pijak? Bukankah dia akan memberkati apa yang kita kelola pada hari ini? Mari kita berhenti untuk selalu berpikir dan membuka ruang bagi kekhawatiran. Marilah kita melihat dan mengerjakan apa yang dititipkan kepada kita. Kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah, tadi ibadah pertama tidak saya sampaikan. Ini ibadah kedua. Biar ada beda-beda berkatnya, ya kan Bapak Ibu Saudara ya. Dari manakah datangnya kekhawatiran? Saya temukan ada 4 hal yang menjadi pintu masuk utama pada kekhawatiran. Dari manakah penyebab kekhawatiran? Yang pertama itu ketidakpercayaan. Orang yang tidak percaya, walaupun dia ibadah, baca Alkitab, baca janji Tuhan, tapi tidak memilih untuk tidak percaya, tetap akan khawatir sepanjang hidupnya. Saya pernah ceritakan mengenai ada buah pepaya yang basi yang saya makan, saking percayanya kepada ibu saya. Karena ketika percaya, semuanya pasti bisa kita kerjakan. Tetapi ketidakpercayaan akan menghasilkan kekhawatiran. Yang kedua, dari manakah masuknya kekhawatiran? Dari kesombongan. Orang yang sombong tidak mau belajar. Cenderung tidak mau belajar. Menganggap diri sendiri bisa. Tidak perlu orang lain, tidak perlu bimbingan. Dan ternyata kesombongannya menuntun dia kepada kebuntuan. Saya dulu pernah merakit mobil Tamiya. Ada yang pernah ya mencoba merakit Tamiya? Nah, teman saya menawarkan bantuan. Karena dia sudah lebih jago. Saya bilang, tidak, saya bisa sendiri. Alhasil, sampai hari berikutnya, Tamiya itu tidak bisa digunakan. Mobil itu nggak bisa digunakan. Sampai akhirnya saya bilang, tolonglah bantu saya, tapi dengan rasa malu. Kesombongan memang keren di awal rasanya, tapi selalu menuntun kepada kebuntuan. Dan kalau sudah buntu, nggak ada cara lain kan? Apakah kita menunggu buntu dulu baru menanyakan Tuhan?
baru memberikan ruang sama Tuhan, baru kembali sama Tuhan? Bukankah ada baiknya selagi ada waktu kita berikan ruang bagi Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara? Yang ketiga, dari manakah penyebab kekhawatiran? Tidak berdoa dan tidak mengucap syukur. Firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir, tetapi nyatakanlah dalam doa, permohonan, dengan ucapan syukur. Orang yang tidak berdoa dan tidak mengucap syukur akan khawatir dalam hidupnya. Karena doa tidak bisa dipanjatkan dengan kekhawatiran. Matius berkata, orang yang berdoa dengan khawatir tidak mendapatkan apa-apa. Ada hal berdoa yang diajarkan Yesus. Jikalau kamu berdoa, masuklah ke dalam tempat yang tersembunyi, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu di dalam tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang di sorga pasti akan menjawabmu dari tempat yang tersembunyi. Tapi kalau kita tidak berdoa, bagaimana mungkin kekhawatiran itu pergi daripada kehidupan kita? Orang yang tidak pernah mengucap syukur pun akan cenderung khawatir seumur hidupnya. Yang keempat, dari manakah datangnya kekhawatiran? Yaitu dari perbandingan dengan hidup orang lain. Orang yang tidak mengerti kata cukup. Salah seorang teman saya menanyakan kepada saya, Lip, gimana sih caranya mengaturkan manajemen keuangan untuk tiap bulan? Nah, ibu saya juga bertanya, kau ada catatan nggak setiap bulannya tentang pengeluaranmu? Ada, Mak, Mak bisa lihat. Ditanya, berapa pengeluaranmu tiap bulan, Pi? Segini, Mak. Wih, besar kali. Tunggu, Mak. Ada catatannya. Saya mencatat apa-apa yang saya keluarkan. Dan tugas dia adalah menseleksi, benar nggak apa yang saya buat itu? Atau jangan-jangan pengeluaran kedagingan gitu kan. Jadi harus ditengking dan ditupeng. Satu lagi. Nah, dia yang menseleksi apakah itu benar apa tidak. Teman saya bertanya, saya katakan sama dia, bagaimana caranya bisa menabung? Saya bilang jangan dulu menabung kamu pikirkan dulu berapa yang kamu butuhkan. Berapa yang kau butuhkan? Saya katakan, ya beda-beda tergantung. Lah, beda-beda itu kan namanya nggak ada gambaran ya, nggak ada patokan. Kamu harus patok berapa yang kamu perlu, maksimal berapa. Nah, dari maksimal itu kamu potong, sisanya kamu masukin tabungan. Demikian juga, 100% milik kita adalah milik Tuhan. 10%-nya dikembalikan kepada Tuhan. Supaya 90% yang kita rasa kurang ini, 90% yang kita rasa kurang ini, itu pun Tuhan sanggup cukupkan. Malaikat berkata, maka lihatlah, perhatikanlah, apakah aku tidak menghalaukan belalang pelap daripadamu. Kita memberikan perpuluhan bukan supaya diberkati Tuhan. Tidak, supaya Tuhan ikut bersama-sama kita mengelola yang sisa tersebut. Ada amin, Bapak Ibu Saudara? Jadi kalau kita tidak mengerti rasa cukup, kita nggak bisa bersyukur dan kita akan terus khawatir. Kadang-kadang, ya seperti kayak saya misalnya, saya suka sama sepatu. Berapa banyak pun sepatu saya nggak merasa nggak cukup. Seringkali ibu bercanda sama saya, hitung terus sepatumu itu berapa banyak. Terus hitung. Pakaikan semuanya, kalau perlu 2 sehari kau pakai katanya. Karena nggak ngerti kata cukup di dalam hal itu. Nggak sekarang ya, itu sudah berubah, maksudnya di waktu-waktu yang lampau Bapak Ibu Saudara. Karena nggak mengerti kata cukup, akhirnya selalu merasa kurang. Nanti nampak sepatu baru di Instagram, ini cocok dibeli nih. Beli terus, akhirnya yang ada pun menjadi kurang. Tapi kalau kita mengerti apa arti kata cukup, maka kita bisa bersyukur. Matius 6 ayat 34 dalam terjemahan Indonesia berkata, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Belajarlah mengerti kata cukup, supaya kita tidak lagi khawatir. Amin, Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya, apakah yang terjadi bila saya khawatir?
Apakah yang terjadi kalau saya khawatir? Ada 4 hal yang utama. Yang pertama adalah kekhawatiran membuat kita mengambil keputusan yang salah. Amsal 19 ayat 2 berkata, tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Kalau sudah salah langkah, maka hasilnya pun akan berantakan. Orang yang khawatir cenderung mengambil keputusan yang salah. Khawatir dia, apakah saya masih diampuni ya? Bicara kekhawatiran kan gak hanya bicara uang ya kan Bapak Ibu Saudara. Khawatir dia, saya sudah diampuni enggak ya? Saya masih diterima enggak ya? Saya masih bisa melayani enggak ya? Saya masih bisa berdoa enggak ya? Khawatir dia, cukup enggak talenta saya untuk melayani ya? Orang yang khawatir cenderung mengambil keputusan yang salah. Seperti contohnya Sarah, istri Abraham. Pada waktu mereka keluar dari Ur Kasdim, Allah berjanji untuk memberikan keturunan kepada Abraham. Bahkan Tuhan berjanji keturunannya seperti pasir di laut dan bintang di langit. Tapi sampai usia 90 ke atas, satu manusia pun belum lahir dari kandungan Sarah. Lalu Sarah menjadi meragukan janji Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Lalu dia mengambil sebuah keputusan, menyerahkan Abraham kepada budaknya, yaitu Hagar, sehingga lahirlah Ismail. Bahkan karena keputusannya pun, Abraham pun sempat menyerah. Abraham berkata, Tuhan sampai hari ini kau tidak memberkati kandungan kami. Maka biarlah Ismail ini yang meneruskan keturunanku. Tuhan katakan apa? Bukan itu. Tapi dari rahim Sarah, itulah yang akan menjadi keturunanmu. Mereka sempat berbuat keputusan yang tidak tepat karena mereka mulai meragukan janji Tuhan. Saya mau sampaikan begini Bapak Ibu Saudara. Belum terjadi, bukan berarti tidak akan terjadi. Belum terjadi hari ini, bukan berarti tidak akan terjadi besok. Amin. Jangan karena belum terjadi hari ini, kita menyimpulkan besok pasti tidak terjadi. Kita perlu mengerti bahwa timeline-nya kita atau garis waktu kita dengan garis waktu Tuhan itu berbeda. Waktu Tuhan dengan waktu kita itu enggak sama Bapak Ibu Saudara. Kita seringnya inginnya tergesa-gesa. Tapi Tuhan tahu waktu yang terbaik bagi kita. Dan sembari waktunya itu tiba, Tuhan pelihara kita. Tuhan jagai kita. Seperti yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Tuhan marah sama mereka karena mereka bersungut-sungut dari 40 hari menjadi berputar-putar selama 40 tahun. Tapi kalau kita perhatikan, 40 tahun ini pun Tuhan sayang sama mereka. Tuhan berikan mana, Tuhan berikan daging burung puyuh, Tuhan berikan juga air bagi mereka. Iya gak sih? Beda kan dengan manusia kalau marah, apalagi kalau wanita kalau marah. Merajuk semerajuk-rajuknya. Tapi Tuhan tidak. Sekalipun dia menghukum, dia tetap mengasihi. Dia tetap mengasihi Bapak Ibu Saudara. 40 tahun mereka belum menemukan tanah Kanaan, bukan berarti tanah Kanaan tidak ada. Tapi karena keraguan-raguan mereka, karena sungut-sungut mereka, hanya Kaleb dan Joshua yang masuk, beserta generasi muda lainnya. Jangan karena belum terjadi, kita menyimpulkan bahwa Tuhan tidak bekerja. Karena Dia Allah yang selalu bekerja, Bapak Ibu Saudara. Amin. Yang kedua, kekhawatiran menambah berat keadaan. Bukan menambah berat badan ya, tapi menambah berat keadaan. Menambah berat keadaan. Amsal 12 ayat 25 berkata, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia.
Saya belum pernah menemukan orang khawatir bisa bersuka cita. Nggak tahu lah ya, kalau misalnya Bapak Ibu Saudara ada yang pernah. Setahu saya kalau ada orang khawatir, tiba-tiba dia ketawa sendiri, itu bukan sukacita. Itu sudah terjadi gangguan-gangguan pada tali-tali dan benang-benang kewarasannya. Orang khawatir biasanya cenderung depresi, cemas. Tahukah kalau kita cemas, kalau kita takut, ada satu hormon namanya ada dua lah ya, prostaglandin dan kortisol dalam hidup kita, dalam tubuh kita yang akan keluar. Dan dia akan membuat tubuh kita seperti diselubungi oleh rasanya baju duri. Itu kerjanya, kenapa kita demam, kenapa kita mengalami batuk pilek, itu kan ada perlawanan tubuh. Salah satunya ada hormon stres yang keluar yaitu prostaglandin dan kortisol. Nah kalau dia keluar, kita menjadi sulit tidur. Ya orang demam kan gak ada yang bisa tidur kan? Sulit jadinya tidur kan? Karena sakit badannya, gak nyaman rasanya. Hal ini terjadi bagi mereka yang rasanya cemas, depresi, sakit. Semua sakit. Dan justru orang-orang yang cemas, orang-orang yang mengalami gangguan seperti ini, mereka mengeluhkan keluhan yang gak bisa diperiksa dokter. Mereka mengeluhkan sakit kepala. Siapa yang tahu sakit kepala kalau bukan cuma kita dan Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Kalau dibilang mata merah, kita bisa periksa kan? Kita bisa buka, kita center, kita nampak, oh ada injeksinya, oh ada ininya, oh ada hiperemisnya. Kita bisa lihat satu persatu. Tapi kalau namanya sakit kepala kan nggak mungkin kita teropong kepalanya, kita buka lalu nampak ada sakit di kepalanya. Tidak. Yang kedua mereka mengeluhkan apa? Mereka mengeluhkan badannya pegel-pegel. Bagaimana cara menilai level pegal Bapak Ibu Saudara? Cuma di kita dan Tuhan kan yang tahu betapa pegalnya. Tidak ada cara bagaimana mendeteksi ini pegalnya yang bagaimana ya. Lalu apalagi yang mereka keluhkan? Yang mereka keluhkan perutnya nggak enak. Siapa yang tahu perut ini nggak enak? Kalau mules atau muter-muter atau misalnya mencret, kita bisa dengerin. Oh ternyata ada suara peningkatan gerakan peristaltik dari usus. Tapi kalau bicara nggak nyaman, yang tahu cuma kita dan Tuhan aja yang tahu perut ini nggak nyaman. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Mereka selalu mengeluhkan keluhan yang tidak bisa diperiksa. Karena yang sakit adalah pikirannya. Kekhawatiran akan menambah berat keadaan. Saya belum pernah menemukan dengan kecemasan seseorang bisa mempercepat proses pengobatannya. Alkitab berkata bahwa dengan kekhawatiran tidak seorang pun bisa menambah sehasta umurnya. Kekhawatiran malah mempersulit beban yang sedang terjadi. Bukan berarti kondisi kekurangan, kondisi sakit tidak terjadi. Terjadi. Tetapi tidak perlu ditambah dengan kekhawatiran. Lagi sakit, besok sembuh nggak ya? Jangan itu dulu pikirkan. Pikirkan hari ini makan obat, ubah pola makan, jaga pola tidur, dengan kita berharap besok akan lebih baik, lebih sehat. Oh hari ini kekurangan, aduh hari ini aku masih berutang. Mungkin selamanya lah aku si tukang utang. Jangan, hari ini lihat apa aset yang kita miliki. Mana tahu, mungkin ada aset yang belum kita kelola dengan baik. Kalau kita kelola dengan baik, Tuhan pun membuka jalan sehingga besok akan lebih berkelimpahan. Saya katakan tadi ibadah pertama, jangan terlalu sibuk memperhatikan buah pohon mangga di tempat orang lain. Kalau memang kita punya pohon mangga, kita lihat pohon mangga kita kurus, krempeng, gak berbuah. Kita, mangga orang lain, banyak. Gitu. Lalu kita berdoa, Tuhan, jatuhkanlah mangganya itu. Karena kan kalau jatuh di jalan itu punya khalayak ramai. Apa yang jatuh di jalan kan milik negara gitu kan. Kita lupa, di tempat kita ada pohon mangga yang bila kita kerjakan dengan baik, dipupui, disiangi, dirawat, bisa menghasilkan buah mangga. Dan bisa jadi lebih banyak daripada itu. Demikian juga dalam cerita lainnya, kalau di tempat kita nggak ada pohon mangga, adanya mungkin pohon pisang, gak usah bandingkan dengan pohon mangga orang.
itu nggak beres. Kalau kita ada pohon pisang, nggak usah berpikir seandainya lah pisang ini menghasilkan mangga. Tentu lebih enak. Mangga sekilo 35.000, pisang sesisir cuma 10-15.000. Hei, kalau memang ada pisang, kerjakanlah pisang dengan baik. Karena itu pun sama-sama buah. Daripada sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain, menambah berat keadaan dengan kekhawatiran, kerjakan apa yang kita miliki hari ini, Bapak Ibu Saudara. Amin. Dari apa yang dikerjakan, dari situ jalan Tuhan untuk memberkati kita. Yang ketiga, kekhawatiran merusak hubungan kita dengan Tuhan. Merusak hubungan kita dengan Tuhan. Matius 6 ayat 34 yang kita baca tadi berkata bahwa Allah berjanji, Ia akan menolong kita menghadapi kesulitan bila waktunya tiba. Loh, bagus gak sih janjinya ini? Allah berjanji bahwa Ia akan menolong kita menghadapi kesulitan bila waktunya tiba. Nah, jadi ada kesulitan dan ada waktu, ini tolong dipisahkan. Kita kadang baru masuk kesulitan langsung bilang Tuhan tolong. Enggak, Tuhan pun ingin kita makin dewasa ya kan ya Bapak Ibu Saudara ya. Seperti kayak bayi disuapin dulu, diganti popok, tapi seiring dewasa kan kita harus bisa makan sendiri, harus bisa mandi, jaga kebersihan, ya kan begitu ya. Nah, demikian juga di dalam pengenalan kita, hubungan kita dengan Tuhan. Ya awal-awal kita baru, ya seolah-olah pertolongan Tuhan memang seperti cepat. Tapi berikutnya bukan pertolongan Tuhan terlambat. Tapi Tuhan izinkan kita berjalan melewati kesulitan. Dan bila waktunya tiba, Dia pasti menolong kita. Bila waktu siapa? Bila waktu Tuhan tiba, Dia pasti akan menolongnya. Allah adalah penulis kehidupan. Dia yang tahu hari esok apa yang terjadi. Tugas kita adalah mengerjakan hari ini. Kekhawatiran itu artinya meragukan Tuhan dan tulisan tangannya. Kekhawatiran akan membuat kita rusak hubungan dengan Tuhan. Sehingga kita nggak bisa berdoa, kita nggak bisa beribadah, kita nggak bisa menyembah Dia, dan kita nggak bisa mengucap syukur karena khawatirnya. Demikianlah parahnya kekhawatiran. Kekhawatiran merusak hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan tidak bisa bekerja bila kekhawatiran ada. Saya teringat 2 malam yang lalu, itu, kok 2 malam yang lalu? Iya betul, Sabtu dini hari, Sabtu subuh-subuh, jam 5. Saya waktu itu agak susah tidur, lalu jam 5, saya masih agak tidur-tidur dikit, lalu saya melihat handphone kerjaan saya. Nah kalau di Android itu kan, kalau WA-nya panjang, kan kita bisa mengintip kan ke dalam WA-nya dari notification ya. Kita bisa lihat, tapi nggak sempurna kan, karena cuma ya mungkin seberapa yang bisa ditampilkan. Isi chattingnya seperti ini. Halo dok, maaf mengganggu pagi-pagi katanya. Kemarin, jadi ini pasien saya yang HB-nya rendah. Terus dikatakan kemarin saya coba beraktivitas lalu keliengan keringat dingin lagi. Terus kemudian saya makan obat sampai sore saya masih merasakan dingin. Cuma sampai situ. Wah langsung terganggu pikiran tidur saya. Apalah ini ya, apa yang salah ya, apa yang kurang ya. Apa yang harus saya lakukan lagi sama pasien ini ya. Bagaimana kalau mama orang ini mati, saya pikir gitu kan. Ini seorang ibu. Terus saya pikir, dan saya terganggu. Tapi ini namanya sudah ngantuk, akhirnya tertidur. Nah pagi-paginya, setelah saya terbangun secara sempurna, lalu saya buka pesannya secara penuh. Ternyata pesan itu begini. Saya sudah minum obat, lalu kemudian sampai sore saya merasakan keluhan yang sama, lalu saya putuskan untuk istirahat, dan setelah istirahat saya segar kembali. Terima kasih ya dok.
Yang terbacanya adalah sampai dia tidak segar. Tetapi kalau saya buka sampai habis, dia bilang, setelah itu saya segar kembali, terima kasih ya dok, berikut obat yang tinggal, adakah koreksi? Artinya dia sedang membaik kan? Tapi karena pesannya baru separoh, langsung asumsi kita kemana-mana. Nah, Tuhan yang punya catatan kehidupan kita secara utuh Bapak Ibu Saudara. Kalau kita cuma setengah-setengah mau tahu dia, kita akan khawatir. Tapi kalau kita baca penuh, maka kita mengerti bahwa rancangannya damai sejahtera. Seperti yang tercantum dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan, sama-sama kita katakan, damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini rancangan Tuhan. Rancangannya nggak beda-beda, nggak untuk kaum pria begini, kaum wanita begini, nggak sama. Yaitu bagi setiap kita, Tuhan merancangkan hari depan yang penuh dengan harapan, bukan penuh kecelakaan. Bukan. Tapi kalau kita baca setengah saja dan tidak mengizinkan sampai penuh, ya itu tadi. Yang mau saya katakan adalah, bagian kita kan hari ini, bagian Tuhan kan besok. Nah, hari ini itu adalah bagian dari tulisan tangan Tuhan. Ini bukan menggambarkan semuanya. Kalau kita masih hidup besok, berarti ceritanya masih berlanjut, masih bersambung, masih ada yang perlu kita kerjakan. Hari ini hanyalah bagian kecil daripada rancangan Tuhan yang lebih besar bagi kita. Amin. Amin. Ini bukan menggambarkan semuanya, ini hanyalah bagian dari rancangannya. Jadi kalau setiap hari kita kerjakan apa yang ada pada kita akan mengerti rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Kita akan mengerti. Jadi kalau hari ini ada yang di dalam posisi bahwa aku gak mengerti lah Tuhan ini mau apa sih dalam hidupku. Aku kayaknya kayak mana ya, rasanya ikut Tuhan ini agak berat. Boleh, sah untuk ngomong seperti itu. Tapi itu bukan kode untuk berhenti. Itu kode artinya masih to be continued. Masih bersambung. Engkau mau mengerti, jalan lagi lebih jauh. Engkau mau mengerti, jalan lagi lebih jauh. Seringkali itu kita gunakan untuk alasan berhenti mencari Tuhan dan kehendaknya. Salah. Justru kalau kita mau mengerti, kita mesti berjalan lebih jauh lagi bersama dengan Tuhan. Yang keempat, yang ketiga tadi, kekhawatiran merusak hubungan kita dengan Tuhan. Yang keempat, kekhawatiran menghalangi kita untuk melangkah maju. Menghalangi kita untuk melangkah maju. Semua kita pasti memiliki keinginan, kerinduan tahun 2024 lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, lebih maju. Untuk bisa melangkah lebih jauh, kita perlu menanggalkan kekhawatiran. Kita tidak bisa beriman sambilan kita khawatir. Kita tidak bisa beribadah kepada Tuhan, namun kita tidak percaya pada janji-janjinya. Alkitab berkata bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu. Hidup kita mesti dibangun di atas iman, baru memiliki dasar yang kuat. Sedangkan kekhawatiran merusak iman. Seperti perumpamaan tentang rumah yang dibangun di atas dua dasar. Satu di atas dasar batu, dan yang kedua dibangun di atas pasir. Saya yakin, kalau pemiliknya tinggal di dalamnya, pemilik yang tinggal di dalam rumah batu, ketika ada hujan, banjir, mungkin dia pasti kayak, oke, ya, banjir, hujan, oke, that's fine. Dia begitu pede, kenapa? Karena rumahnya dibangun di atas batu. Bagaimana pemilik yang tinggal di rumah pasir? Hujan,
Makin lebat pula. Sibuk melihat, ya mulai terkikis. Terkikis dikit-dikit. Banjir pula. Udahlah. Tidak perlu hujan besar. Kekhawatiran akan mulai datang pada waktu hujan kecil. Demikianlah hidup kita. Kalau hidup ini dibangun di atas iman kepada Kristus, apapun kondisinya, gak akan mempengaruhi sama kita. Kita yakin iman kita kepada Tuhan menyelamatkan kita dalam segala kondisi. Tetapi kalau iman kita, dasar kita, dibangun setengah iman, setengah khawatir, setengah percaya Tuhan, setengah tidak percaya Tuhan. Gak perlu kondisi yang buruk. Kondisi yang buruk sedikit pun sudah cukup mendatangkan kekhawatiran. Jadi berhenti kita menyalahkan kondisi sebagai sumber kekhawatiran. Karena hidup ini mesti dibangun di atas dasar yang kuat. Itulah menjadi jaminan bagi kita untuk melangkah lebih jauh, untuk melangkah maju. Yakobus 1 ayat 6 sampai 8, dan saya mengundang teman-teman yang melayani untuk maju ke depan. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Lebih jauh kekhawatiran disamakan dengan mendua hati. Apakah artinya mendua hati? Mendua hati bukan hanya sekedar ragu atau tidak percaya. Di dalam New Living Testament, dalam versi bahasa Inggris dikatakan atau diterjemahkan kepada their loyalty is divided between God and world. Mendua hati artinya kesetiaan mereka terbagi kepada Tuhan dan dunia. Kita tidak bisa hidup dengan membagi kesetiaan kita. Ayat 8 berkata, orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi, bukan karena kondisi kita baik-baik saja baru kita tenang. Lalu kita katakan, Tuhan, jagakan kondisiku. Supaya kondisi pekerjaanku, keluargaku semuanya baik-baik saja. Bukan. Ketenangan hanya kita dapat kalau kita tidak mendua hati kepada Tuhan. Kalau dengan sepenuh hati kita setia kepadanya dan tidak membagi kesetiaan kita kepada dunia. Dari situlah sumber ketenangan kehidupan kita. Amin. Kesetiaan kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan akan membuat kita semakin mengerti akan pribadinya. Bahwa Tuhan itu baik, Dia setia, dan Dia menjagai kita. Kalau hari ini kita berhenti untuk mengabdikan diri kita kepada Tuhan dan pekerjaan Tuhan, kita gak akan bisa mengerti akan pribadinya. Namun kalau kita berjalan, kita akan mengerti. Dan Bapak Ibu Saudara, pengertian akan menghalaukan kekhawatiran. Seorang pasien, bila mengerti bahwa sakitnya seperti apa, dari mana datangnya, dan bagaimana cara menterapinya, walaupun besok dia belum sembuh, dia tidak khawatir. Dia tidak takut, karena dia sudah mengerti bahwa penyakitnya butuh waktu sampai sembuh. Demikian juga kita. Kalau kita mengerti rencana Tuhan, rancangannya bagi hidup kita, kalau kita mengerti itu, maka kekhawatiran akan sirna dari kehidupan kita. Terakhir di dalam Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jangan takut, jangan bimbang bukan karena kondisinya baik-baik saja, tapi jangan takut, jangan bimbang karena Tuhan itu Allah kita dan Dia menyertai kita. Dia Immanuel menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita, Bapak Ibu Saudara. Saya berharap ini memberikan pengertian yang baru dan dalam akan firman Tuhan sehingga kita menikmati hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita bangkit berdiri.
dan jiwaku. Ini rindu kami kepadamu Bapa. Semuanya Ambil alih setiap kehidupan kami sampai sempurna. di dalam hidupku. Setiap waktu Mari nyatakan sampai sempurna Tuhan. nyatakan dalam hidup kami. jalan. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku. Setiap waktu Benar Tuhan, inilah kerinduan kami supaya setiap hari Engkau semakin menyatakan jalan-Mu dalam kehidupan kami semua. Ajar kami, tuntun kami untuk melangkah bersama dengan Engkau. Amin. Untuk mengabdikan diri kami hanya sepenuhnya kepada-Mu saja. Ajari kami untuk mengerti bahwa Engkau adalah Bapa yang baik, Bapa yang setia, dan yang menjagai kehidupan kami. Dan biarlah pengertian kami akan pribadi-Mu lebih dalam lagi, sampai kekhawatiran kami menjadi sirna. Terima kasih untuk firman yang Kau berikan, sehingga kami boleh mengerti Tuhan akan rencana-Mu dan akan panggilan-Mu. Seperti langit dan bumi, demikianlah tingginya rancangan-Mu dan rancangan kami. Amin. Ajari kami Bapa untuk mengerti akan rancangan-Mu. Dan sembari proses waktu itu berjalan, kami terus setia, melayani, beribadah, Amin. melakukan dan mengerjakan apa yang Tuhan siapkan pada hari ini bagi kami. Jangan kami kehilangan fokus untuk memperhatikan bahwa Tuhan bekerja, bahwa Tuhan menyediakan pada hari ini, Amin. bahwa kami tidak kekurangan. Jangan kami sibuk memikirkan, menerawang, menghayalkan yang lebih tinggi, sampai kami lupa bahwa hari ini Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan Amin. kami. Terima kasih Roh Kudus buat firman-Mu. Kau perlengkapi, Kau sempurnakan Amin. sampai pada akhirnya. Dan kami percaya tahun ini di tahun yang baru, Amin. kami semua hidup seturut dan serupa, segambar dengan apa yang Tuhan mau. Kami menemukan panggilannya, dan kami menemukan rencananya. Dan kami terus berjalan lebih jauh, lebih maju lagi, kami melangkah ke depan Tuhan dibanding tahun-tahun yang sebelumnya. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur firman-Mu. Terima kasih Tuhan, melalui pujian kami diingatkan kembali bahwa hanya Tuhanlah tempat perlindungan yang sejati. Kesanalah orang benar akan berlari. Mereka semua pasti akan menjadi selamat. Terima kasih Bapa Sorgawi, kami bisa beribadah, melayani, kami bisa datang memuji dan menyembah Engkau. Dan kami sudah menemukan apa yang kami cari. Kami menemukan kelegaan, kekuatan, dan damai sejahtera. Amin. Dan kami percaya minggu yang akan datang, Tuhan juga menuntun kami, sampai kami bisa mengerjakan minggu yang akan datang lebih baik daripada minggu-minggu sebelumnya. Berkatilah apa yang kami kerjakan Tuhan, berkatilah apa yang kami usahakan. Amin. Tidak ada satupun yang kembali dengan sia-sia. Semuanya pasti membuahkan hasil yang baik Amin. untuk memberkati kehidupan kami dan orang-orang di sekeliling kami semua. Terima kasih Bapa. Berdoa bagi bangsa kami, bagi negara kami, bagi Indonesia kami berkati.
Biarlah kasih karunia Tuhan memberkati Indonesia. Amin. Negara ini menjadi negara yang baik, adil. Amin. Dan kami berdoa bagi pemilu yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Tetap jujur, adil, dan tidak ada kebohongan yang terjadi. Amin. Berdoa buat stabilitas politik supaya tidak ada satupun Tuhan hal buruk yang menimpa bangsa Amin. kami. Berdoa bagi Sumatera Barat dan bagi kota Padang di mana Tuhan tempatkan. Biarlah kota ini dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Amin. Berdoa supaya semua gereja menjadi berkat dan menjadi saksi. Amin. Dan dengan tidak malu kami memberitakan bahwa Yesus Kristus Tuhan adalah Juru Selamat. Berdoa supaya setiap gereja dimanapun berada, setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada, menjadi teladan. Dan cara hidup kami menjadi Injil yang terbuka bagi orang lain. Amin. Dan kami berdoa Tuhan supaya kota kami ini terbuka akan kebenaran firman Tuhan. Kemajuan terjadi, pembangunan yang lebih baik terjadi. Ini adalah doa kami bagi kota Padang dan juga bagi Sumatera Barat. Berdoa juga bagi tim penggembalaan gereja, secara khusus bagi gembala sidang. Tuhan urapi hamba-Mu, Tuhan mampukan dia berikan kekuatan untuk melangkah maju, dan menangkap visi yang daripada Tuhan saja. Berkati langkahnya, kekuatan kesehatan, umur panjang juga bagi gembala sidang kami. Bagi semua keluarga gembala, bagi tim full timer. Amin. Berdoa juga bagi para leaders, pemimpin, dan para pelayan di dalam gereja ini. Teruslah melayani dengan tidak mengenal lelah. Amin. Dan teruslah memberitakan bahwa Yesus benar-benar hidup dalam diri kami. Berkati juga Tuhan semua jemaat-Mu. Ada yang pulang dan ada yang perjalanannya jauh, Tuhan harus pulang. Mari berkati, lindungi Tuhan. Jagai mereka semua. Berkati kendaraan yang ditumpangi. Kuatkan mereka, jagakan mereka. Kami tidak bisa menjagakan satu persatu daripada saudara-saudara kami. Tetapi tangan Tuhanlah perlindungan dan menjagakan Amin. mereka. Kami percaya minggu depan kami berjumpa dalam kondisi yang lebih baik lagi, dalam kondisi yang sukacita. Di dalam nama Yesus kami hancurkan, mencuri firman Tuhan, mencuri sukacita kami. Segala ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan tinggalkan kehidupan setiap kami. Di dalam nama Yesus, hal-hal buruk tidak bisa menimpa. Penyakit sampar di dalam nama Yesus. Tinggalkan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Marilah kita angkat kedua tangan kita ke surga Bapak Ibu Saudara. Kita percaya berkatnya melimpah atas kita. Terimalah persekutuan dengan Allah Bapa yang setia, yang baik dan menjagai kita. Dan terimalah kasih karunia daripada Tuhan Yesus yang telah mati menjadi juru selamat, membawa kita kepada keselamatan. Terimalah persekutuan dengan Roh Kudus, Roh yang menuntun kita sampai pada kesudahannya. Amin. Terimalah berkat ini dengan iman, dan marilah kita hidup sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua yang percaya berkata, Amin. Amin. Have a good Sunday Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita bertemu kembali. Haleluya, selamat hari Minggu bagi kita semua jemaat ibadah siang. Dan jangan lupa setelah ibadah ini selesai ada pelajaran agama bagi tingkat SD. Mari kita tetap persiapkan dengan baik.